Pak Mahfud bukan sosok perubahan. Loh, apa Pak Sarip itu tidak menyimak apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud selama ini? Kita tahu loh, kalau Pak Sarip memang sudah lansia, sudah cukup sepuh itu bahasa Jawanya itu. Tapi sekelas anggota Majelis Tinggi tidak membaca berita politik kekinian toh Pak jenengan itu. Bagaimana sepak terjangnya Pak Mahfud saat ini? Apa nggak tahu siapa pasang badan supaya tragedi Kanjuruhan dibongkar? Sinten menika? Jenengan harusnya tahu toh. Siapa yang mengawal kasus Pak Ferdi Sambo? Bahkan terakhir waktu Pak Profesor Mahfud membongkar transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan. Sinten ya? Ya Pak Mahfud itu. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Salam rahayu, salam sejahtera, selamat berpuasa. Tetap kuat ya. Ini lagi-lagi koalisi perubahan itu namanya itu selalu berubah-ubah ini. Ya tapi mentalnya koalisi stagnan. Dan belas tidak mau berubah sama sekali ini, mandegrek ini. Nah, ini benar-benar sangat parah ini. Bagaimana mereka bisa merubah Indonesia jika merubah pandangan dari dalam mereka sendiri aja tidak mau dan tidak mampu? Gini gambarannya ini seperti ini. Pak Anies sebagai bakal capres koalisi perubahan sudah dideklarasikan 6 bulan yang lalu. Elektabilitasnya tetap di bawah Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Ora iso nyalip-nyalip. Gimana mau nyalip? Masyarakat kan ya sudah paham ini. Ada usulan dipasangkan dengan Pak Mahfud ini akhir-akhir ini. Lah kok komentarnya yang muncul malah ngomel-ngomel nggak karuan. Ayo wes ini bubruk sisan ini. Niat ikut pilpres gak sih mereka itu sebenarnya? Setiap kali ada rencana pasangan sini ngomel-ngomel saling genjot, saling kritik lah. Ini Pak Didik J. Rahbini nih. Seorang guru besar ekonomi politik mengusulkan supaya Pak Anies diduetkan dengan Pak Mahfud. Ya mumpung nama Pak Mahfud belum disangkut pautkan dengan siapapun. Lah kok respon anggota koalisi malah nganyel ke ini, jengkel ke ini loh. Ya wes ini dadi rasito, malah nyungsep sendiri loh nanti ini. Lah kan usulan Pak Didi itu supaya pertempuran kontestasi 2024 berjalan seimbang, nguran jomplang begitulah. Makanya butuh Pak Mahfud. Yang kita semua tahu gimana nih kinerjanya Pak Mahfud ini. Lah kok malah menilainya negatif seperti itu kan ya Allah. Wah repot ini, susah ini. Nah, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu Pak Safei Hasan itu bilang begini, Pak Mahfud bukan sosok perubahan. Loh, apa Pak Sarip itu tidak menyimak apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud selama ini? Kita tahu loh, kalau Pak Sarip memang sudah lansia, sudah cukup sepuh itu bahasa Jawanya itu. Tapi sekelas anggota Majelis Tinggi tidak membaca berita politik kekinian toh Pak jenengan itu. Bagaimana sepak terjangnya Pak Mahfud saat ini? Apa nggak tahu siapa pasang badan supaya tragedi Kanjuruhan dibongkar? Sinten menika? Jenengan harusnya tahu toh. Siapa yang mengawal kasus Pak Ferdi Sambo? Bahkan terakhir waktu Pak Profesor Mahfud membongkar transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan. Sinten ya? Ya Pak Mahfud itu. Pak Sarip tidak melihat itu sebagai sosok perubahan. Lah kok lucu? Lah pertimbangan jenengan itu apa? Sosok perubahan itu yang seperti apa? Apa Demokrat takut jika Pak Mahfud wapres? Ketika presidennya Pak Anies kebobrokannya dibuka sendiri oleh wakil presiden. Wah, nanti tambah repot ya. Negara ini butuh sosok-sosok kredibel yang berjuang untuk rakyatnya, Pak.
Bukan berjuang untuk kelompoknya, apalagi untuk partainya. Kurang berani apa Pak Mahfud itu? Kurang kendel seperti apa? Sing kepiye ini? Malah ketika Komisi 3 menginginkan transaksi janggal ditelusuri serta Bu Menteri Keuangannya dihadirkan, Pak Mahfud datang sama Bu Sri Mulyani. Kan gagal berani dihadapi itu para wakil rakyat di Komisi 3 itu. Ya pasti orang-orang di Demokrat ngeper atau ngeri membayangkan itu. Wah, mesti ketakutan ini. Takut tragedi para petinggi Demokrat habis dicokok penegak hukum gara-gara kasus-kasus korupsi. Nah, hal-hal begini ini loh makin membuat rakyat antipati. Nah, iya loh, bukan hanya pada Pak Anies, Pak, tapi dijamin merembet kemana-mana kalau caranya seperti ini. Yang merembet ke perolehan suara Demokrat, ya ke Nasdem, juga ke PKS. Suaranya bisa nungsep, bisa turun lagi. Nah, bukankah di Nasdem sendiri sudah berbondong-bondong cabut dari sana, pada eksodus itu loh, pada transmigrasi dari Nasdem ke partai-partai yang lain. Boya Pak Sarip itu nanya ke Pak Surya Paloh atau ke Pak Ahmad Ali, gimana kabar Nasdem sekarang ini? Pasti lagi pusing konsolidasi partai ini, karena memang kejadian-kejadian di Nasdem itu merugikan banyak ini, karena kader-kadernya pada loncat sana loncat sini. Nah, pernyataan Pak Sarip ini juga diamini oleh Wasekjen Demokrat, itu Mas Irwan Veho. Itu namanya bener itu, Veho kan. Takutnya kalau saya salah baca itu, kalau orang Sunda kan jadi Peko gitu. Kalau tanpa huruf K, kalau orang Jawa nanti katutan huruf K, jadi saya bilang pekok gitu kan. Nanti saya jadi menyinggung ini. Maaf loh, ini saya orang Jawa bacanya ya sesuai dengan huruf yang tertera. Nah, maklum saja ini. Nah, petinggi Demokrat yang bernama Mas Irwan Veho ini, Mas Irwan Veho ini, itu mengatakan seperti ini nih. Mengatakan seperti ini. Ya, sederhananya beliau itu bukan simbol perubahan. Wah, itu disampaikan ke Pak Mahfud itu. Tapi bagian dari rezim berkuasa saat ini. Bukan kader Partai Koalisi Perubahan dan Persatuan. Dan yang pasti visinya tidak sama dengan visinya Pak Anies Baswedan dan Partai Demokrat. Itu kata Mas Veho tadi, ditujukan kepada Pak Mahfud. Nah, Mas Irwan ini, saya cuma ingin memastikan sekali lagi, benarkah alasan Anda menolak itu karena bukan kader Partai Koalisi Perubahan? Bener ini, bener begitu. Alah mbok ngaca toh Mas. Bicara politik itu tidak harus ngasal, ngomongnya ora asal wae. Harus menguasai apa yang mau dibicarakan. Lah kalian mengusung Pak Anies itu memangnya kader Partai Koalisi Perubahan yang mana? Dia kan juga bukan anggota partai manapun gitu loh. Hanya diangkat oleh Koalisi Perubahan. Tapi Pak Anies itu kan bukan anggota partai. Atau juga menimbang nama Bu Khofifah serta Pak Sandiaga. Ya mereka itu kader Koalisi Perubahan juga, kan yang enggak gitu loh. Wes ampun. Kok ada koalisi parpol bisa selucu ini. Nah, ayolah. Agak seriusan sedikit loh. Ngadepi Pilpres 2024 itu agak serius loh. Jangan asal ngomong tuh. Kalau bicara tentu ya ada dasarnya, ada faktanya itu loh. Ada apanya itu dasar dan ada prediksinya itu loh, bikin malu aja ini. Ini itu tolong itu para ketua partai Koalisi Perubahan itu anak buahnya dididik yang bener itu. Berpendapat asal beda, asal menolak orang nganggo dasar. Masa Pak Mahfud dikatakan seperti itu. Nah, tapi dasarnya ora cetha, rapuh sekali itu, ora kuat itu. Kalau sekelas Wasekjen saja seteledor itu dalam memberikan pendapat. Lah gimana kelas kader-kader di bawahnya kan repot nih loh. Nah, lalu jika memang Pak Mahfud tidak sevisi dengan Pak Anies dan Demokrat, memangnya kalian bisa menjelaskan apa visi Pak Anies? Sampai saat ini visi misinya Pak Anies itu coba apa?
Oh, Begawan sampai sekarang ya belum tahu loh, belum pernah mendengar loh. Jangan jawab perubahan dan perbaikan lagi loh. Sampai sekarang kan ya gak jelas. Perubahan soal apa ya ora jelas. Ya toh, perbaikan soal apa ya ora jelas. Lah bagaimana caranya dan target perubahan itu berapa lama? Saya beberapa kali loh bertanya soal itu. Tapi orang-orang koalisi perubahan tidak ada satupun yang bisa menjabarkan tentang visi misinya Pak Anies Baswedan ini. Ya, tapi oke lah. Saya bicara cuma di channel Sewot ini, di channel yang saya mengkontenkan pendapat saya ini. Silahkan, tidak ditanggapi ya rapopo loh. Tapi penikmat program Ngomol ini bakal mencatat apa yang saya sampaikan ini. Catat, tidak apa-apa nih. Itu bakal jadi pertanyaan ke kader-kader kalian di daerah. Jangan dikira channel Sewot nggak bisa membawa perspektif pada publik. Oh, bisa nih. Mas Irwan, kita ini mendidik rakyat jelata loh. Jangan salah, agar punya pemahaman politik yang baik, yang benar. Dan ketika membuat keputusan selalu dengan alasan ya dengan argumentasi yang jelas. Dasar-dasarnya jelas. Orang ngawur, orang geris saja nih. Nah sekali lagi, argumentasi Anda menolak Pak Mahfud itu konyol. Dan pokoknya konyol ya. Nah, gak nyampe lah. Saya mau bicara itu orang konyol banget. Nah, gimana? Saya tak mau menodai hal-hal seperti ini. Ayo Mas Irwan. Mumpung masih muda, panjenengan itu belajar lagi dalam perpolitikan ini. Sebagai petinggi partai, kalau berdebat itu ya dengan elegan dan mencerdaskan bangsa ini, mencerdaskan yang mendengarkan argumentasi yang benar lah, cerdas itu. Jika kerangka berpikir Mas Irwan mudah saya patahkan, lalu bagaimana kalau berhadapan dengan Pak Fachri Hamzah? Wah, panjenengan bisa ngompol beneran ini. Kalau dengan Om Begawan ngompol aja dengan bisa saya patahkan, ya repot itu. Nah, tentu Pak Didik yang menjadi pelontar utama pasangan Pak Anies dengan Pak Mahfud melihat ini. Ini memandang, ada sisi-sisi yang bisa ditutup oleh Pak Mahfud. Kekurangan-kekurangan Pak Anies, sing ora genah, ora cetha, ora jelas. Ini bisa ditutup oleh Pak Mahfud. Ini karepe Pak Didik. Lah kalau dibedah latar belakangnya, bisa jadi nih ada kesamaan keduanya. Yakni berlatar belakang akademisi. Bedanya kalau Pak Mahfud itu sekarang menjadi praktisi, sementara Pak Anies malah tidak jelas posisinya. Meskipun capres dari koalisi perubahan. Nah kalau akademisi tidak ngajar, kalau politisi tidak punya partai politik. Lah terus piye ini? Statusnya nggak jelas ini. Nah, kalau teknokrat tidak sedang menjabat di pemerintahan. Lah kan bingung sekarang. Oh, gubernur ya sudah selesai loh. Tapi saya tahu posisi Pak Anies sekarang itu maaf nih, pemimpi. Mengharapkan mimpi-mimpi. Ya maaf loh ini menurut Om Begawan ini tidak ngenyek, tapi ya faktanya seperti ini. Mimpi pun juga tidak saya kira ini. Mungkin ya mbuh mimpi atau enggak ya saya nggak tahu. Sebab sudah 6 bulan dideklarasikan Pak Anies tidak berhasil menyusun mimpi-mimpi yang dia mimpikan itu. Yang mau ditawarkan kepada masyarakat itu apa ya ora jelas. Nah, jika jadi bakal capres, mimpi itu kan visinya dia. Ya coba apa? Supaya masyarakat mah tahu ini. Mimpi yang diimpikan Pak Anies, visi yang akan disampaikan itu ben jelas masyarakat supaya dia. Please lah, please. Jangan jawab perubahan dan perbaikan lagi loh. Paling-paling ya visi misinya ya untuk perubahan dan untuk perbaikan. Oh itu misi-visi apa itu? Itu jawaban konyol itulah. Karena tidak jelas subjek,
objek dan predikat perubahan yang disampaikan oleh Pak Anies maupun anggota koalisi perubahan. Makanya semuanya jadi nggak jelas. Nah, dalam perspektif Profesor Didik J. Rahbini, jika Pak Mahfud jadi pendamping Pak Anies, oh ini menurut Pak Didik loh, ini bukan menurut Om Begawan loh. Keduanya dinilai punya semangat anti korupsi. Diibaratkan mesin itu double gardan, lebih kuat. Wah, Pak Didik aneh-aneh aja ini. Nah, bisa melakukan pemberantasan korupsi. Nah, ini soal ini nih. Saya tidak setuju dengan Profesor Didik ini. Macam-macam aja nih. Lah, Pak Profesor lupa toh tentang pinjaman uang ke Pak Sandi. Itu Pak Anies itu loh, 90 miliar itu loh. Waktu akan menjadi calon gubernur DKI ini. Itu duit semua itu, nggak ada campurannya itu loh. Masa dianggap lunas begitu saja waktu jadi gubernur selesai atau jadi gubernur dianggap selesai utangnya itu lah. Ini gimana ini? Kalau disandingkan dengan Pak Mahfud sama-sama ingin memberantas korupsi, Om Begawan ya jadi ketawa gitu loh. Nah, soal pinjaman itu jelas-jelas membantah pernyataan Profesor Didik kalau Pak Anies itu punya semangat anti korupsi. Nggih mboten Pak Didik. Kenapa Profesor Didik masih berpikir memasangkan keduanya? Saya kira beliau tahu soal pinjaman dana itu, meminjam-pinjam dana itu mesti ya paham. Tapi berusaha agar saat terpilih kelak Pak Anies tidak macam-macam. Karepe Pak Didik seperti itulah. Sebab perilakunya diawasi oleh Pak Mahfud. Wakilnya mengawasi presidennya. Ini saya jadi berpikir puyo gelem gitu loh Pak Mahfud ini. Nah bisa jadi begitu loh. Kalau tujuannya begitu ya ini baik, maksudnya Pak Didik baik. Pak Anies presidennya, Pak Mahfud wakilnya ngawasi presidennya. Neng ngopo gelem itu loh Pak Mahfud. Ya coba problem pelanjutannya ini. Pak Mahfud itu tidak mendukung Pak Anies loh. Ingat loh Pak Didik loh. Ingat ini pernyataan Pak Mahfud ketika ditemui Mas Denny Indrayana itu. Kan beliau menyampaikan tidak mendukung Pak Anies jelas. Jadi Pak Mahfud itu jelas-jelas tidak mendukung Pak Anies. Lah ini usulan Pak Profesor Didik J. Rahbini ya tidak bisa terrealisasikan ini. Om Begawan ini jadi ketawa sendiri. Jadi apa yang dimimpikan oleh Profesor Didik J. Rahbini itu ya wis ora nek kenyataan itu. Ini menurut Om Begawan. Oke lah kalau gitu nanti kita bahas waktu-waktu yang lain dalam ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan, sampai ketemu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.